Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat menonton BDT Channel. Terima kasih kepada kalian yang sudi bergabung bersama channel ini. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan guys bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Moga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini seperti biasa saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan video yang saya akan react ini hari ini adalah sebuah video daripada Mr. Bas guys. Dan judul daripada video yang saya ingin react hari ini adalah "Ini faktanya, ramai orang Malaysia berkata Indonesia banyak mengindonesiakan bahasa Inggris." Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini guys. Nah, tanpa berbasa-basi, tanpa membuang waktu lagi, kita akan nonton apa isi kandungan daripada video ini, apa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu mengindonesiakan bahasa Inggris guys. Nah, tanpa membuang waktu, kita nonton video ini bareng guys. 1, 2. Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda. Itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia, television ya tetap television. Oke guys, ini intro dia. Guys, video asli akan saya letak di description box di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di konten-konten saya sebelumnya, apabila saya membahas tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu lah pada intinya, ada beberapa netizen begitu ya yang berkomentar atau viewer yang memberi komen di ruang komen tuh bilang seperti ini. Katanya orang Indonesia tidak suka bahasa Inggris, tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang diindonesiakan. Sebetulnya kami orang Indonesia bukan tidak suka bahasa Inggris. Kami suka bahasa Inggris, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini sangat mustahil apabila kami orang Indonesia mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Betul. Ya, mungkin ada sesetengah orang, sesetengah netizen Indonesia yang bilang bahwa bahasa Inggris itu tidak perlulah macam itu. Ya, mungkin itu adalah orang yang memang tidak suka belajar bahasa Inggris dan dia prospek di kehidupannya akan mendatang itu dia tidak akan menyentuh bidang-bidang pekerjaan yang mengharuskan pandai bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti itulah. Kemudian ada juga yang komen, kenapa orang Indonesia ini atau Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda, itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia, television ya tetap television. Itu menyerap bahasa Inggris, tapi bunyinya tidak dirubah, cuma penulisannya saja yang diubah. Yang tadinya itu hurufnya di belakang TION diubah menjadi SYEN. Bacanya tetap television. Atau seperti immigration. Di Malaysia tetap dipanggil immigration meskipun ditulis dalam bidang-bidang yang formal seperti jabatan immigration macam itulah. Tapi kenapa kalau di Indonesia menjadi imigrasi? Ini yang perlu saya luruskan begitu ya. Mungkin ini ada beberapa atau sesetengah netizen Malaysia yang belum paham gitu ya, yang menganggap bahwa kata-kata tadi yang saya contohkan itu berasal dari bahasa Inggris atau diserap dari bahasa Inggris. Mungkin tidak hanya sesetengah netizen Malaysia, netizen Indonesia pun mungkin juga akan berpikir yang sama, itu diserap dari bahasa Inggris. Namun sebetulnya tidak. Oh, tidak. Kita sama-sama tahu ya, mungkin Anda netizen Malaysia, orang Malaysia sudah tahu bahwa Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Tidak 10, 20, 30 tahun dijajah. 450. Tetapi ratusan tahun. Betul. Bahkan ada yang mengatakan 350 tahun maafkan saya. orang 350 Belanda duduk di Indonesia. Maka sangat tidak mustahil apabila banyak sekali bahasa-bahasa Belanda atau perkataan-perkataan di dalam bahasa Belanda diserap oleh orang Indonesia.
Contoh seperti tadi televisi. Televisi ini tidak diserap dari bahasa Inggris, tetapi diserap dari bahasa Belanda. Televisi. Oh. Jadi secara bunyi sama, secara penyebutan sama, cuma secara penulisan yang tidak sama. Seperti imigrasi, ini juga diserap dari bahasa Belanda seperti ini. Kemudian irigasi, diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada universitas, diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada kapasitas, diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada minimal, diserap dari bahasa Belanda yang ini. Maksimal juga diserap dari bahasa Belanda ini, dan masih banyak lagi. Iya kan guys, hampir mungkin sama. Ratusan ada bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia, yang mungkin sesetengah orang Malaysia mengatakan, beranggapan bahwa itu adalah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya yang pada akhirnya bunyinya di belakang itu diubah. Padahal itu bahasa Belanda yang ada kemiripan dengan bahasa macam tuh Inggris, atau bahkan kesamaan, cuma bunyinya saja yang berbeda, serta penulisannya pun juga sedikit berbeda. Ya, namanya juga sama-sama negara di Eropa gitu ya. Oke, biar lebih mudah saya contohkan ya beberapa. Oke. Translation. Televisi. Terus kalau Belanda, Dutch. Imigrasi. Seterusnya universitas. Error. Universiteit. Minimal. Polisi. Iya kan? Oke, mungkin itu saja. Masuk akal, guys. Sedikit penerangan dari saya. Mudah-mudahan boleh difahami begitu ya. Jelas. Bahwa sebetulnya kata-kata yang sering Anda dengar, yang Anda anggap itu serapan dari bahasa Inggris, sebetulnya itu bahasa serapan dari bahasa Belanda. Ya, meskipun ada beberapa lah ya bahasa yang diserap dari bahasa Inggris. Oke, cukup sampai sekian topik pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan di like. Apabila Anda ingin meng-share, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada postingan baru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Nah, itu dia sebuah pembahasan yang cukup bagus tau guys. Sebab selama ini memang banyak yang akan tertanya-tanya guys, sama ada Indonesia itu mengambil kata-kata daripada Inggris begitu. Tapi yang sebenarnya, saya pun sebenarnya baru tahu juga nih, sebuah info yang cukup bagus, cukup baik untuk kita nih, untuk kita warga luar mengetahui. Nah, mungkin memang disebabkan penjajahan yang beratus tahun menyebabkan Indonesia itu kan mengambil sedikit bahasa-bahasa daripada Belanda guys, dan diterapkan dalam bahasa penggunaan harian. Nah, itu info yang cukup baik. Nah, moga-moga kawan-kawan di Malaysia, kawan-kawan di Indonesia mampu menjadikan video ini sebagai satu video yang informatif gitu kan, supaya kita semua mampu memahami mengapa penggunaan di Indonesia itu sedikit berbeda, bukan dari kata-kata Inggris, oke guys, tapi dari Belanda. Nah, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Tetapi bagi saya, menurut saya guys, orang Sabah, orang Borneo nih, bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih senang difahami kalau bahasa Indonesianya lah, bukan bahasa daerahnya kan. Jadi saya rasa itu satu info yang bagus juga lah untuk saya mengetahui. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton sampai di sini guys. Macam biasa guys, jangan lupa kalian bergabung bersama channel ini jika kalian suka dengan konten ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung dengan channel ini. Sampai di sini saja, semoga kalian semua terhibur. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam persaudaraan, salam kekeluargaan, salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum guys, jaga diri.